Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan materi tentang anuitas. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andita Meraputri dengan NIM 02402005. Saya Gustina Elsa Widrastirani dengan NIM 02402034. Saya Lilin dengan NIM 02402017. Saya Maya Hidayati dengan NIM 02402019. Saya Nuni Wagini dengan NIM 02402028. Saya Selviana dengan NIM 02402039. Saya Trisaktiana dengan NIM 02402030. Untuk slide pertama, yaitu pengertian dari anuitas. Anuitas adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam jumlah yang sama besarnya sepanjang periode tertentu. Pembayaran atau penerimaan dapat terjadi pada awal tahun atau pada akhir tahun. Pinjaman sebesar M dibayar dengan N kali anuitas dengan suku bunga atau I. Selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pembayaran kredit, tabungan deposito, asuransi anuitas, perencanaan pensiun, dan pinjaman usaha. Kemudian ada studi kasus 1, Pak Anjar meminjam uang di Bank Tri sebesar 50 juta untuk memulai bisnisnya. Dari pinjaman tersebut, bank memberikan bunga sebesar 5% dengan jangka waktu selama 12 bulan. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 50 juta, I sama dengan 5% atau 0,05, N sama dengan 12 bulan. A sama dengan I kali M per 1 min 1 plus I pangkat minus M. A sama dengan 0,05 dikali 50 juta per 1 min 1,05 pangkat min 12. A sama dengan 2,5 juta per 1 min 0,556834741. A sama dengan 2,5 juta per 0,4431629. A sama dengan 5.641.270,40. Setelah itu ada perhitungan angsuran. Bunga awal Rp 50 juta ribu kali 5% sama dengan 2.500.000. Pokok angsuran awal Rp 5.641.270 perak dikurangi 2.500.000 sama dengan 3.141.270. Sisa angsuran awal 50 juta dikurangin 3.141.270 perak sama dengan 46.858.729 perak. Bunga kedua 46.858.729 perak kali 5% sama dengan 2.342.936 perak. Pokok angsuran kedua dibagi 5.641.270 perak dikurangin 2.342.936 perak sama dengan 3.298.334 perak. Sisa angsuran kedua 46.858.729 perak dikurangin 3.298.334 perak sama dengan 43.560.395 perak. Bunga ketiga 43.560.000 kali 5% sama dengan 2.178.019. Pokok angsuran ketiga 5.641.000 dikurangin 2.178.000 sama dengan 3.463.000. Sisa angsuran ketiga 43.560.395 perak dikurangin 3.463.250 sama dengan 40.097.144.000.
Setelah itu ada bunga keempat, 40.097.000 dikali 5% sama dengan 2.485.700 perak. Pokok angsuran keempat, 5.641.000 dikurangin 2.85.700 sama dengan 3.636.413. Sisa angsuran keempat, 40.097.144 dikurangin 3.636.000 sama dengan 36.460.000. Bunga kelima, 36.460.731 perak kali 5% sama dengan 1.823.000. Pokok angsuran kelima, 5.641.274 perak dikurangin 1.823.000 sama dengan 3.818.000. Sisa angsuran kelima, 36.460.000 dikurangin 3.818.000 sama dengan 32.642.000. Bunga keenam, 32.642 kali 5% sama dengan 1.632.124 perak. Pokok angsuran keenam, 5.641.000 dikurangin 1.632.124 perak sama dengan 4.145 perak. Sisa angsuran keenam, 32.642.000 dikurangin 4.9.145 perak sama dengan 28.633.351 perak. Baik, untuk kelanjutan yang bunga ke-6, di sini bunga ke-7 sama dengan dari sisa pinjaman 28.643.351,93 dikali 5% sama dengan 1.431.667,60. Pokok angsuran yang ke-7 dari angsuran pokoknya yaitu 5.641.270,40 dikurangi dari bunganya yaitu 1.431.667,60 sama dengan 4.209.602,90. Lalu sisa angsuran ke-7-nya yaitu dari jumlah sisa pinjamannya dikurangi pokok angsurannya sama dengan 24.749.749,03. Untuk bunga yang ke-8 dari sisa pinjaman ini 24.423.749,03 dikali 5% sama dengan 1.287,45. Lalu pokok angsuran ke-8 dari angsuran pokoknya dikurangi bunga ke-8 sama dengan 4.420.083,05. Sisa angsurannya dari sisa pinjaman ini dikurangi pokok angsuran sama dengan 20.003.665,98. Untuk bunga ke-9, sisa pinjaman ini dikali kembali 5% sama dengan 1.183,30. Pokok angsurannya yang ke-9 angsuran pokoknya dikurangi bunganya sama dengan 4 juta sekian. Lalu yang sisa angsuran ke-9 dari sisa pinjamannya dikurangi pokok angsuran
sama dengan 15 juta sekian. Lalu yang bunga ke-10 dari sisa pinjaman 15.362.578,78 dikali 5% sama dengan 768.128,94. Pokok angsuran ini dari angsuran pokok dikurangi bunga ke-10-nya sama dengan 4.873.141,56. Lalu sisanya dari sisa angsurannya, yaitu dari sisa pinjaman dikurangi pokok angsuran sama dengan 10.489.437,21. Lalu bunga yang ke-11 dari sisa pinjamannya atau sisa angsurannya dikali 5% sama dengan 524.417,86. Pokok angsuran dari angsuran pokoknya dikurangi bunga ke-11 sama dengan 5.116.798,64. Lalu sisa angsuran ke-11-nya dari sisa angsuran bulan ke-10 dikurangi pokok angsuran ke-11 sama dengan 5.372.638,57. Lalu yang bunga yang terakhir, bunga ke-12 dari sisa angsuran ke-11 dikali 5% sama dengan 268.631,93. Pokok angsurannya dari angsuran pokok pertama dikurangi bunga ke-12 sama dengan 5.372.638,57. Lalu sisa angsuran, karena sudah terakhir, maka pokok angsuran ke-12 dikurangi tadi kan sisa angsuran ke-11 sama dengan ini. Lalu yang ini dari pokok angsuran ke-12, maka 0, jadi angsurannya sudah terbayarkan semua. Dari penjelasan teman-teman saya, jika dimasukkan ke dalam tabel akan seperti ini. Selanjutnya, studi kasus 2. Ibu Nuning meminjam uang sebesar 35 juta untuk modal menikah dengan Pak Jemi Narul di bank. Bank tersebut memberikan bunga sebesar 2% dengan waktu selama 6 bulan. Penyelesaian untuk soal studi kasus 2. Diketahui M atau modal awal yaitu 35 juta, I atau interest atau bunga yaitu 2% atau dijadikan ke desimal menjadi 0,02, N atau waktu sama dengan 6 bulan. Pengerjaannya A atau anuitas, A sama dengan I dikali M per 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I kurung tutup pangkat min N. A sama dengan 0,02 dikali 35 juta. Ini ada kesalahan, mohon maaf. Harusnya 35 juta per 1 min dalam kurung 1 ditambah 0,02 menjadi 1,02 kurung tutup. Ini ada kesalahan lagi, jadinya pangkat min 6. Selanjutnya A sama dengan 700 per 1 dikurangi 0,88797138. Selanjutnya A sama dengan 700 dibagi 0,11202861. Hasil akhirnya atau anuitasnya ditemukan menjadi 6.248.403,43. Jadi untuk perhitungan angsuran pada
studi kasus kedua itu ada bunga awal 35 juta dikali 2% dikurangi 700.000. Terus ada pokok angsuran awal sejumlah 6.248.403 dikurangi 700.000 dengan hasil 5.548.403. Jadi sisa angsuran 35 juta dikurangi 5.548.403 dengan hasil akhirnya itu 29.451.596. Terus bunga kedua itu ada 29.451.596 dikali 2%, hasilnya 589.031. Pokok angsuran keduanya ada 6.248.403 dikurangi 589.301 dengan hasil 5.659.371. Sisa angsuran kedua itu ada 29.451.596 dikurangi 5.659.371 dengan hasil 23.792.225. Bunga ketiga ada 23.792.225 dikali 2% sama dengan 475.844. Pokok angsuran ketiga ada 6.248.403 dikurangi 475.844 dengan hasil 5.772 sekian. Sisa angsuran ketiga ada 23.792.225 dikurangi 5.772.558.000 dengan hasil 18.019.666. Bunga keempat sejumlah 18.019.666 dikali 2% dengan hasil 360.393. Pokok angsuran keempat 6.248.403 dikurangi 360.393 dengan hasil 5.888 sekian. Sisa angsuran keempat sejumlah 18.019.666 dikurangi 5.888.010 dengan hasil 12.131 sekian. Bunga kelima 12.131.656 dikali 2% dengan hasil 242.633. Pokok angsuran kelima 6.248.403 dikurangi 242.633 dengan hasil 6.005.770. Sisa angsuran kelima 12.131.656 dikurangi 6.005.770 dengan hasil 6.125.885. Bunga keenam 6.125.885 dikali 2% dengan hasil 122.517. Pokok angsuran keenam 6.248.403 dikurangi 122.517 dengan hasil 6.125 sekian. Sisa angsuran keenam 6.125.885 dikurangi 6.125
4.885 dengan hasil 0. Dari penjelasan teman saya di atas, dapat diakumulasikan angsuran sebagai berikut, lalu dimasukkan dalam tabel sebagai berikut. Untuk tabel terakhir atau bulan terakhir pembayaran harus 0. Jika tidak 0, maka akan ada kesalahan perhitungan di bulan-bulan sebelumnya. Sekian, dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.